fokus dari bidang kebencanaan di sekolah relawan gitu. Oke, baik. Jadi sekolah relawan memang berkomitmen ya untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Ya salah satunya dengan dibentuknya divisi SDR ini. Jadi SDR ini adalah satuan khusus relawan yang dibentuk oleh sekolah relawan untuk penanggulangan bencana. Seperti itu. Jadi fokus programnya kita dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Jadi di 3 fase itu kita berperan aktif lah membantu pemerintah. Oke. Nah, terus terkait spesifikasi wilayah sasaran program kebencanaan yang menjadi sasaran dari sekolah relawan. Nah, kalau untuk sekolah relawan sih berkomitmen untuk di dalam negeri dan luar negeri. Semua daerah, jadi nggak hanya misalkan kita kan domisili emang di Depok ya, tapi misalkan fokus programnya Jawa Barat enggak. Kita jadi sekolah relawan itu emang tidak membuka cabang ya seperti lembaga-lembaga lain, misalkan ada di cabang anu, tapi kita memaksimalkan komunitas lokal. Jadi kayak di Palembang kita ada jejaring kita namanya Satu Ama Indonesia. Di Gorontalo kita ada Sahabat Gorontalo. Di Lombok kita ada juga komunitas lokal yang emang berjejaring gitu, bermitra sama kita, seperti itu. Jadi emang cakupan Nusantara dan luar negeri. Oke, jadi kalau ada kebencanaan dimanapun semua ikut ya? Iya, tapi itu juga dilihat dari skalanya ya, skala bencananya, dampaknya. Kalau emang misalkan masih bisa ditangani oleh komunitas lokal, kita pasti lebih efisiennya mereka gitu yang turun. Jadi kita support dari biaya operasional sama bantuan-bantuannya melalui mereka. Gitu. Oh, oke. Tadi kan kata abang kan itu ya internasional juga itu. Iya. Nah kalau dalam tahap internasional itu kayak gimana? Terakhir kemarin kita respon gempa Turki. Kalau untuk bencana alamnya ya gempa Turki kita respon, kita menurunkan tim ke sana langsung. Kita ada 2 orang yang dikirim ke Turki untuk membawa bantuan dari Nusantara Indonesia lah. Hasil dari kita mengumpulkan donasi, kita serahkan langsung ke sana. Terus kalau untuk bencana sosialnya ya Palestina pasti. Terakhir saya sendiri kemarin yang mengirimkannya via Mesir. Jadi kita kerjasama dengan, kalau di kita itu Palang Merah lah ya, Palang Merah Indonesia, di sana Palang Merah Mesir. Karena kan emang kita tidak diberikan izin oleh KBRI untuk ke Gaza karena alasan keamanan ya. Makanya kita kerjasama dengan Palang Merah Mesir untuk mengirimkan bantuan titipan dari Indonesia gitu untuk Palestina. Gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara dari sekolah relawan dalam memfokuskan target program pelayanan kebencanaan dimulai dari tahapan prabencana? Oh iya. Kalau untuk prabencana kita ada program edukasi karena emang sekolah relawan bisa dilihat ya di profil ya, kita fokusnya edukasi kerelawanan ya. Nah, ya salah satunya ya yang tadi saya bilang ini ada student volunteering ya. Untuk di prabencana kita ada pelatihan, sosialisasi ke masyarakat umum dan edukasi. Jadi siapapun yang membutuhkan edukasi bisa nih mengajukan ke sekolah relawan. Atau adapun pelatihan yang emang dicetak oleh sekolah relawan untuk umum. Kayak untuk di bulan Juli ini dari Angkasa Pura 2 itu mereka meminta kita untuk dilatih dalam segi kebencanaan. Ini pelaksanaannya dari tanggal 15 Juli sampai 18 Juli nih bulan ini. Jadi emang kita fokus di program-program pelatihan, edukasi dan sosialisasi sih untuk di prabencananya. Iya. Kalau di tanggap darurat? Nah kalau untuk tanggap darurat kembali lagi kami melihat dulu ya informasi yang masuk kita analisa bencananya, skala bencananya, besarannya, dampaknya, korbannya. Nah itu yang bisa menentukan kita sekolah relawan terjun langsung atau emang ke jejaring lokal tadi ya seperti tadi. Nah untuk di tanggap darurat yang pasti kita evakuasi ya, kita ada tim evakuasi, ada juga biasanya berbarengan berangkat itu kita 2 tim evakuasi sama tim medis darurat, itu 2 tim berangkat. Terus selanjutnya tim ketiga biasanya tim bantuan darurat, kayak misalkan kita buka
makanan-makanan untuk sarapan gitu di lokasi bencana itu. Terus ada juga misalkan bantuan makanan siap saji. Biasanya kalau 3 hari pertama kan itu ya yang dibutuhkan oleh penyintas atau korban. Terus ya kalau di tanggap daruratnya. Kalau di tahapan pasca bencananya nih, Bang? Nah kalau untuk tahapan pasca bencana otomatis kita berperan aktif untuk membantu pemerintah di recovery. Tapi fokus programnya biasanya kita hunian ada 3 fokus hunian, tempat ibadah atau sarana umum ya, tempat ibadah, sekolah, sama pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak ya. Contohnya kemarin Cianjur untuk pemberdayaannya kita ada pemberdayaan kelompok tani yang emang mereka secara lahan terdampak gitu. Jadi mereka gagal panen lah karena gempa ini, karena tanahnya kan retak-retak gitu. Jadi kita mulai dari menyewakan mereka tanah untuk mereka tanami, dari tanah sampai bibit kita support mereka gitu di Cianjur itu. Oke, selanjutnya dari ini aspek kerentanan ya. Biasanya dalam penanganan kebencanaan apa saja kerentanan yang ditimbulkan oleh masyarakat? Nah kalau dari segi kerentanan sih ada beberapa aspek ya. Salah satunya mungkin kerentanan fisik dan sosial. Fisik itu dalam artian misalkan banyak lansia nih di kampung yang terdampak ini. Terus banyak ibu hamil, banyak anak-anak, itu otomatis jadi fokus utama ya. Karena emang mereka sangat-sangat membutuhkan gitu. Kalau dari aspek sosial mungkin dari kepadatan penduduk. Padat nggak sih daerah yang terdampak itu? Apakah padat ataukah emang jarang-jarang? Kalau di kampung-kampung kan biasanya padat ya. Ya di pelosok-pelosok itu padat. Jadi fokus kita emang daerah-daerah yang pelosok lah, yang belum terjangkau, dan emang banyak usia-usia rentan ya. Itu sih sebenarnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih SOP atau panduan layanan kebencanaan dari sekolah relawan? Ya kalau SOP panjang banget ya. Kita ada SOP. Jadi yang pertama emang ketika kita menerima informasi ya, baik dari misalkan dari informasi dari media sosial ataupun aduan langsung melalui care line atau medsos sekolah relawan, itu biasanya kita analisa atau kita juga langsung mencari informasi sendiri melalui jejaring tadi. Karena alhamdulillah sih di setiap kabupaten kita ada jaringan lah yang bisa kita hubungi ya. Nah setelah misalkan informasinya ada, kita analisa nih dampak sebaran lokasinya, berapa kecamatan sih yang terdampak. Terus biasanya kan kalau informasi awal pasti ada ya, ada misalkan daerah terdampaknya 5 kecamatan. Terus skala misalnya kalau skala gempanya di atas 6, itu otomatis udah pasti kita harus berangkat kalau di atas 6 ya, karena dampaknya pasti lumayan. Karena kita juga sering mempelajari atau mengikuti pelatihan-pelatihan dari kayak BMKG ya, terkait skala-skala gempa dan dampak yang dihasilkan. Ada biasanya ada, kalau di teman-teman ada informasi pernah baca BMKG, ada skala MMI. Nah skala MMI ini yang menentukan nih dampak. Kalau skala MMI-nya di bawah 5 itu masih aman lah. Tapi kalau udah 5 ke atas berarti dari segi ngelihat itu aja kita udah memutuskan kita berangkat gitu. Jadi ada kalau secara gampangnya ada kode unik lah dari informasi bencana yang kita langsung bisa menentukan kita berangkat gitu. Kalau gempa bumi ya, kalau banjir otomatis kita ngelihat kedalaman sih. Kalau banjir kedalamannya 1 meter masih aman lah, kalau 1 meter gitu. Kalau di atas 1 meter biasanya kita langsung terjun sih, langsung ikut ya. Jadi skala prioritas itu kita gunakan ya. Oke, udah itu sih dari saya terkait lembaga ya. Selanjutnya aktivitas lembaga dari Misaina. Boleh, mangga. Maaf ya suaranya nih, aduh agak-agak berat nih. Mulai ini cuaca nih. Kemudian dari sekolah relawan ini, bagaimana sekolah relawan ini mendapat informasi terkait kebencanaan yang terjadi di suatu wilayah? Nah itu tadi ya, kita biasanya kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Jadi dari BMKG, Inaris, kita juga pakai Inaris. Terus media sosial, yang paling umum sih media sosial ya, yang memberitakan bencana itu.
Terus jaringan kita komunitas lokal di daerah-daerah, sama kita juga tergabung di WA Group Nusantara ya, Saat Nusantara. Jadi seluruh Indonesia itu pegiat kebencanaan itu ada dalam satu grup. Jadi untuk skala Nusantara ada, skala Bogor aja nih, komunitas relawan Bogor kita ada WA Group. Jadi itu kita informasi itu lebih cepat di media sosial sih. WA Group, tiap Potensi SAR, kita kan tergabung di Potensi SAR juga ya. Jadi biasanya kalaupun misalkan saya tergabungnya di Potensi SAR Jabodetabek lah ya, tapi kejadian misalkan di luar itu informasi cepat sih. Karena biasanya kalau dari kepala-kepala posarnya itu terhubung gitu di grup yang lain, jadi informasinya teruskan cepat ya, seperti itu. Nah untuk validasinya sih kembali lagi itu jejaring lokal yang kita gunakan untuk memvalidasi itu benar tidak kejadiannya, karena banyak juga informasi-informasi yang tidak benar ya ketika misalkan ada bencana gempa 5 skala, oke, ada dampak, tapi biasanya ada pihak-pihak yang memunculkan gempa-gempa tahun berapa gitu dikeluarin lagi sama mereka gitu sih. Jadi kita juga kadang menyaring informasi tersebut gitu, kita analisa dulu. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan informasi kebencanaan yang dilakukan di sekolah relawan? Nah, ketika informasi kebencanaan itu masuk ya, baik mau melalui aduan, media sosial dan lain-lain, itu biasanya ada grup, kita ada grup aset namanya, grup aset. Nanti informasi tersebut kita kirimkan ke grup aset itu, dan nanti admin kita itu memasukkan ke database. Jadi admin kita memasukkan ke database. Seperti itu sih untuk pengelolaannya ya. Jadi kita ada database-nya untuk semua isu sih, baik kebencanaan, isu-isu sosial itu ada database-nya. Selanjutnya, bagaimana respon sekolah relawan ini terkait informasi kebencanaan yang didapatkan? Ya seperti tadi ya, ketika emang ada informasi kebencanaan, kita merespon aktif. Tapi kembali lagi kita analisa dari segi besaran bencananya, jenis bencananya apa, besarannya, skalanya seperti apa, terus dampak cakupan luasan bencananya luas atau tidak, terus korban terdampak ya maupun pengungsi dan korban jiwa. Biasanya itu sih yang jadi acuan kita ya. Kalau untuk informasi kita sangat merespon lah, kita respon dengan cepat informasi tersebut. Selanjutnya itu bagaimana sekolah relawan menentukan sasaran bencana atau korban bencana pada saat bencana? Ya. Iya. Jadi nanti untuk tim yang tadi ya saya jelasin lagi, misalnya ketika kita ngelihat gempa Cianjur ya, gempa Cianjur itu sebenarnya sangat, informasi dari BMKG itu lambat ya. Kita mendapatkan informasi, mencari via media sosial ya, Facebook, Twitter, Instagram gitu, sama japri ke teman-teman kenalan di Cianjur lah gitu untuk validasi kebenarannya, dampaknya gitu. Ternyata kan di media sosial emang bener kan, banyak video-video yang menampilkan atau menginformasikan dampaknya, korban jiwanya dan lain-lain. Nah, itu kita tentukan nih, tim kita oke, karena dampaknya luas kita bentuk tim nih, langsung meeting kan, biasanya langsung meeting sama manajemen. Ya, saya pribadi punya otorisasi untuk saya kirim tim gitu. Jadi nggak mikirin dana operasional nih, bukan saya nih yang mikirin, pokoknya saya bentuk tim, saya kirim tim. Misalkan 5 orang nih, dari 5 orang ini biasanya satu tim media karena untuk menginformasikan ke masyarakat, ke donatur bahwa emang kejadiannya itu nyata dan benar gitu. Terus biasanya ada tim assessment nih 1 orang, tim assessment itu yang mencari data nih. Nah yang 3 ini tim evakuasi. Jadi untuk tim evakuasi otomatis langsung bergerak evakuasi. Tim assessment ini mencari data nih, dampak sebaran wilayahnya berapa sih gitu, berapa banyak. Otomatis data awal kita pasti dari pemerintahan ya. Kita cari misalkan ke kantor desa, ke kantor kecamatan untuk data awalnya. Terus selain itu ditambah mungkin informasi dari masyarakat umum
seperti itu. Nah nanti itu dikombain sama kita, oh berarti penentuan titiknya kita mau menentukan di mana nih, itu. Kemudian pada saat tanggap bencana itu yang menjadi prioritas utama di sekolah relawan ini apa? Ya ada tahapan ya kalau tanggap bencana. Biasanya 1 sampai 3 hari itu kita pasti fokusnya evakuasi, bantuan medis darurat sama bantuan pangan darurat ya. Pangan darurat itu ya seperti tadi ya, air mineral paling sama makanan siap saji. Itu sih yang pasti, itu 3 hari pertama nih. Nah setelah 3 hari pertama otomatis kebutuhan penyintas juga pasti berubah tuh. Pasti berubah, ada perubahan kebutuhan, misalkan jadi kayak tempat hunian sementara, tenda-tenda gitu ya, terus selimut, papan lah papan ya, sandang pangan papan kan, sandang papan, jadi lebih ke berubah tuh. Jadi setiap seminggu kemudian berubah lagi kebutuhan pengungsi itu gitu. Jadi kita ada tahapan-tahapannya sih, ada tahapan. Yang pertama pastinya kita pasti evakuasi medis darurat sama pangan darurat. Terus 3 hari kemudian otomatis kita pasti lebih ke menyediakan hunian-hunian atau tempat pengungsian ya, tempat tinggal sementara untuk pengungsi gitu. Itu fokusnya. Kemudian biasanya pada saat perjalannya program itu ada nggak sih masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program kebencanaan yang diberikan? Kalau untuk ditanggap darurat sih sebenarnya dari kita sendiri sekolah relawan tidak terlalu membebankan masyarakat ya, karena mungkin mereka juga masih kondisi psikisnya masih down lah gitu ya, mentalnya masih di bawah. Jadi paling lebih ke kita koordinatornya sih, misalkan Pak RT-nya yang sering kita repotin lah gitu, dalam artian untuk pendataan, untuk menginformasikan kebutuhan masyarakat di kampung tersebut gitu yang terdampak. Kalau untuk segi masyarakat secara umumnya sih nggak terlalu kita libatkan, atau juga bisa kita melibatkan ibu-ibu PKK-nya untuk biasanya kan ada juga pengungsian yang mengelola dapur umum mandiri tuh. Jadi kita supportnya lebih ke gelondongan aja nih, sembako gitu, kita support ke mereka gitu. Jadi mereka yang mengerjakan sendiri gitu. Biasanya sih itu udah seminggu lewat ya, udah seminggu, lebih dari 1 minggu itu baru bisa tuh. Jadi kondisi masyarakat kondisi masyarakat juga udah mulai bangkit gitu. Paling seperti kalau ditanggap darurat ya. Standar-standarnya standar kayak kebutuhan pangan gitu Kak. Standarnya itu seperti apa sih dari sekolah? Ini bentuk bantuannya. Nah kalau untuk yang 3 hari itu makanan siap saji ya pasti, dan kita pasti membuka dapur karena kita juga ada tim dapur umum ya. Jadi kita tidak berusaha untuk tidak membeli makanan siap sajinya, jadi kita masak sendiri. Jadi terakomodir nih nilai gizinya dan lain-lainnya, itu udah sesuai lah gitu dengan jangan sampai teman-teman juga tahu sendiri kalau dapur umum telur mie ya. Nah kita sesuaikan kayak sayurannya dan lain-lainnya, karena kita ada timnya, ada tim khususnya dapur umum. Itu kita sendiri, tapi bukan untuk kayak dapur umum yang dari pemerintah ya, masaknya misalkan sampai ribuan. Kalau kita emang ditentukan nih, kita mau cover berapa titik pengungsian sih, karena mungkin terkendala juga, terbatas juga donasinya, dari donasi yang masuk seperti itu. Terus kalau untuk makanan-makanan pokok yang non sajinya sih pasti kita ada standar, seperti misalkan beras, telur, mie kita pakai, tapi mie telur bukan mie instan ya. Mie telur. Mie telur, jadi untuk dimasak kayak mie goreng itu, dibikin mie goreng ya. Karena mie instan itu sebenarnya bagus untuk 3 hari. Selama 3 hari masih aman lah kita tiap hari konsumsi. Tapi kalau lebih dari seminggu kan riskan juga gitu untuk kesehatan para pengungsinya gitu. Ada standar-standar. Kalau di kesehatannya Pak? Nah kalau kesehatan kita emang lebih ke medis darurat ya, dalam artian penanganannya seperti kayak yang luka-luka akibat bencana. Terus kalau emang ada misalkan yang kayak kemarin Cianjur banyak yang patah tulang dan lain-lain ya, biasanya kita penanganan daruratnya saja, terus kita rujuk. Karena kita juga ada unit ambulan, jadi kita rujuk, kita bawa ke rumah sakit emang yang jadi
rekomendasi pemerintah juga. Nah, kita bawa, kita rujuk, kita dampingi sampai emang benar-benar mendapatkan kamar lah gitu istilahnya. Kalau ada korban yang terkena psikisnya itu ada juga nggak? Nah, kalau untuk secara psikis kita biasanya kerjasama dengan Universitas Pancasila terkait. Oh, alhamdulillah. Kalau dulu bahasanya trauma healing ya. Kalau dulu bahasanya. Kalau sekarang kan layanan dasar psikologi ya. Nah, untuk layanan dasar ini kita biasanya bekerja sama dengan universitas-universitas memang yang ada. Iya, ada psikologinya. Gitu. Kemarin kita sama di Cianjur sama Universitas Pancasila itu. Mereka sampai 1 bulan, tapi emang 2 minggu per 2 minggu ganti. Gitu. Jadi per 2 minggunya itu ada 10 orang lah yang ikut bareng kita. Gitu. Mahasiswanya? Iya, mahasiswanya. Tapi emang ada guru pendampingnya juga sih, ada dosen pendampingnya. Dosen pendamping. Tuh, kita ada layanan dasar, kita ada. Psikologi. Iya. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Ketika ada sebuah terjadi bencana, bagaimana sih pihak lembaga ini menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebencanaan? Nah, untuk partisipasi masyarakat biasanya sih lebih efektifnya ya kita lakukan di pasca bencana ya di tanggap darurat itu nggak memungkinkan lah ya, nggak mungkin karena mereka juga pasti sibuk dengan keluarganya masing-masing, dengan masyarakatnya gitu. Jadi biasanya kita ajak aktif masyarakat itu di pasca bencana, misalkan di pas recovery ini kita ada mereka urgent, misalkan musolanya rusak parah. Otomatis ketika tim assessment melakukan pendataan, masuk ke kita ke manajemen, dianalisa dan emang ditawarkan ke donatur dan ada donasinya. Nah, biasanya kita melakukan FGD, forum grup diskusi bersama warga masyarakat terkait peran dari masyarakat apa nih ya, swadaya dari masyarakat apa yang bisa mereka lakukan. Misalkan mereka bisa pembongkaran bisa lah masyarakat juga udah kalau 2 minggu atau 1 bulan setelah kejadian kan udah mulai santai lah ya masyarakat juga. Nah, mereka juga pasti butuh kegiatan-kegiatan tersebut gitu untuk biar mereka tidak terlalu memikirkan gitu ke belakang. Jadi pikirannya ke depan. Itu sih di FGD ini sih yang menentukan peran masyarakat gitu, peran aktif masyarakat. Lalu bagaimana pengkajian awal yang dilakukan oleh lembaga dalam penanganan bencana? Itu yang tadi sih sebenarnya kajiannya lebih ke kita jenis bencananya apa, terus dampaknya sebaran luasan terdampaknya berapa, korban jiwanya berapa, itu yang menjadi penentuan kita berangkat atau tidak. Yang tadi yang di atas 5 atau di atas 5 itu ya. Misalkan kalau korban jiwanya di atas 10 orang, wah itu otomatis sudah harus berangkat lah gitu walaupun jauh. Atau skala luasannya dampaknya dalam satu kabupaten itu lebih dari 5 kecamatan yang terdampak, kayak kemarin banjir bandang Luwu tuh Sulawesi. Itu kan yang terdampaknya lebih dari 6 kecamatan ya. Kita kirim tim 2 orang gitu. Ya Sumbar tuh kemarin Sumatera Barat. Itu kan dampak sebaran luasan terdampaknya kan banyak. Kita kirim tim. Lalu bagaimana lembaga ini merencanakan suatu program kebencanaan bagi masyarakat? Nah, itu balik lagi penentuannya adalah di tim assessment ya. Tim assessment yaitu tim pencari data. Tim kalau di kepolisian mah apa tuh yang sering nyamar-nyamar tuh booster ya. Ya, mereka tuh yang menentukan apa nih program yang masuk dari data mereka assessment, itu dari hasil assessment itu yang menentukan program apa nih yang bisa kita jalankan. Misalkan saya assessment nih, mencari data nih sebelum bencana misalkan ya, pra-bencana. Oh, si kampung ini adanya di daerah aliran sungai, banyak tebing-tebing. Nah, itu udah dari hasil yang saya kirimkan. Oh, misalkan saya bikin biografi lah terkait kampung itu, dikirimkan ke lembaga, pasti lembaga juga udah bisa menganalisa, oh ini di daerah aliran sungai, berarti potensi bencananya banjir dan banjir bandang.
Terus misalkan mereka juga ada tebing-tebing, berarti longsor ya, longsor. Nah berarti kita sudah bisa tuh menentukan program-program di situ. Berarti kita bisa menentukan misalkan kampung siaga bencana programnya dengan menerapkan atau menjalankan kayak pembuatan peta rawan bencana di kampung itu, bikin banner-banner edukasi, misalkan terus ada bikin juga kayak alarm-alarm, misalkan ketika emang hujan deras lebih dari 2 jam, udah harus mengumumkan nih masyarakat yang rumahnya di bantaran sungai itu harus evakuasi mandiri, misalkan seperti itu sih. Analisanya lebih ke hasil dari asesmen ya, asesmen tim di lapangan. Lalu dalam pemantauan pelaksanaan program yang dibuat baik tanda saat pra, tanggap bencana sama pasca bencana itu bagaimana pemantauannya? Nah itu kita biasanya ada penanggung jawab ya, penanggung jawab program, kayak misalkan kayak pelatihan nih edukasi, ada penanggung jawabnya itu di PAHMI itu tadi yang ngirim air itu PAHMI penanggung jawabnya untuk pelatihan. Jadi informasi dan maupun dia yang berusukan ya ke sekolah-sekolah menawarkan kita ada pelatihan nih. Nah untuk pelatihannya sendiri kan sebetulnya kalau ke sekolah kita ada yang berbayar, ada yang sistemnya infak. Jadi kalau skala kayak SDIT, terus SMP yang modern lah itu otomatis kita ada biaya yang mereka perlu keluarkan. Tapi kalau misalkan kayak MI gitu, MTS itu biasanya infak. Jadi nanti kita setelah pelatihan itu kita ngecerek lah gitu ke mereka gitu, seperti itu sih. Nah untuk di tanggap daruratnya sendiri ya saya sendiri penanggung jawabnya, controllingnya ada di saya. Walaupun misalkan saya nggak bisa nih terjun ke lapangan, biasanya saya diwajibkan untuk menunjuk koordinator lapangan, baik dari internal sekolah relawan maupun relawan SDR yang tidak terikat lah, yang mereka yang bisa gabungnya ketika ada bencana aja, kan banyak ya relawan-relawan seperti itu gitu. Kita pasti menentukan siapa nih penanggung jawabnya, dan penanggung jawab itu wajib melaporkan aksi mereka setiap hari gitu. Itu sih, jadi penanggung jawab, ada penanggung jawab. Lalu yang di pra itu gimana? Pasca untuk pembangunan itu juga ada timnya lagi. Kayak pemberdayaan ekonomi nanti ada timnya lagi, ada di tim ICD itu, di community development itu, karena udah masuk pemberdayaan masyarakat kan. Nah dari SDR, dari tanggap itu asesmennya itu nggak hanya dampak ke masyarakatnya ya, dalam dampak rumah, dampak korban jiwa dan lain-lain, tapi lebih ekonominya juga kita asesmen. Itu untuk bahan nanti diberikan nih ke divisi ICD ini, ke Komdep ini, Community Development ini. Jadi nanti mereka tuh yang jadi penanggung jawab, kayak misalkan pemberdayaan ekonomi, pembangunan hunian tetap, itu dari ICD adanya di pasca bencananya. Itu memang harus saling terhubung ya? Iya, terhubung. Jadi SDR lebih ke di tanggap daruratnya. Untuk pra-nya ada di volunteer development ya, Poadep. Kalau pra-nya Poadep. Jadi di departemen program itu ada Poadep, volunteer development, ada SDR, ada ICD, community development, ada Poadep, ada Komdep gitu. Ada 3 tuh di visi program itu. Jadi pra, tanggap darurat, sama pasca bencana. Tapi emang informasi semua dari SDR nih, informasi awalnya semuanya gitu. Yang jadi fokus untuk informasinya. Ini mau lihat nah tadi kan di perencanaan program, di pelaksanaan program itu kan pasti kayak ada kendala atau segala macamnya ya. Pasti itu kan ada evaluasi. Nah itu dan di sekolah relawan sendiri tuh ngevaluasinya tuh gimana ya? Nah kalau di tanggap darurat atau di pra dulu nih evaluasi, misalkan kita pelatihan baik ke sekolah, ke masyarakat umum maupun ke lembaga-lembaga pemerintahan ya. Nah biasanya kita evaluasinya terkait materinya. Nggak mungkin kan SD, materi ke SD sama materi penyampaian materi ke SMA itu sama kan. Nah biasanya banyak evaluasi karena apa ya, keterbatasan personil juga. Kadang-kadang kita materi untuk SD itu sama dengan materi untuk SMA gitu.
Dan materi untuk umum juga biasanya sama tuh, PPT-nya itu gitu. Nah itu sih yang kemarin terbaru kita evaluasi bahwa nggak bisa nih ke SD atau ke TK kita menggunakan materi yang ada untuk SMP, untuk umum lah gitu, nggak bisa. Itu sih evaluasi untuk prabencana ya, untuk pelatihan-pelatihan. Kalau untuk di tanggap darurat biasanya kita kan ada pos relawannya. Biasanya kita membentuk tes pos relawan dengan berbagai divisi juga tuh di lokasi bencana itu. Nah biasanya kita tiap hari itu ada evaluasi. Kalau pagi kita briefing ya perencanaan aksi. Nah malamnya kita langsung evaluasi apa sih yang kendala apa. Misalkan ada aja kan kayak misalkan ketika di gempa Palu nih, kita udah merencanakan aksi mau kirim bantuan ke A. Misalkan A di sini pengungsiannya, ini jalan, ini B. Kita itu udah merencanakan ke A dulu baru ke B misalkan ya. Otomatis kita kan datang, kita berhenti bawa bantuan. Ini udah diserang sama B misalkan. Harusnya kita ini ya B. Harusnya kita kesini karena ini jaraknya agak jalan dulu misalkan masuk ke dalam ya. Ini udah diambil dulu sama ini. Nah evaluasinya kan malamnya kita evaluasi. Tim distribusi menginformasikan nggak ke A sama B itu terkait distribusi yang akan kita lakukan. Ternyata kan mereka tidak ada komunikasi ke penanggung jawab posnya misalkan, bahwa emang kita bakal ngirim ke 2 lokasi tapi A dulu misalkan, untuk B baru kemudian. Nah itu dijarah nih sama mereka gitu. Berarti kan itu jadi evaluasi ya terkait distribusi gitu. Terus kadang juga kendalanya biasanya ada masyarakat yang menolak untuk di asesmen. Ketika kita tim asesmen mau datang, otomatis kita butuh dokumentasi sama data kan. Mereka menolak dalam artian, kemarin aja banyak yang datang cuma foto-foto doang sama ngobrol nanya-nanya aja gitu, tapi nggak bawa bantuan. Nah itu sih jadi evaluasi juga buat kita, berarti pendekatannya harus seperti apa. Misalkan kita ya udah jangan pakai atribut relawan gitu, jangan pakai helm. Kalau pakai helm kan emang kesannya kan petugas lah gitu ya. Kita biasa aja pakai pakaian biasa, kita ngobrol aja, jangan pakai HP kayak nulis, apalagi bawa buku ya kayak wawancara gitu, itu riskan lah gitu. Makanya kita ngobrol aja sambil ngopi gitu, kita keluarin rokok, kita ngerokok bareng sambil ngobrol. Tapi emang tim asesmen itu ingatannya harus kuat ya, karena tanpa mencatat dia harus ingat. Terus banyak juga teman-teman dari sekolah relawan itu yang nggak ngerokok, tapi ketika asesmen jadi ngerokok. Mereka beli rokok gitu, karena untuk itu pendekatan. Pendekatan warga. Pendekatan ya. Walaupun cuma ngerokoknya gitu aja gitu. Mereka sampai ngeluarin budget lah untuk beli rokok karena kalau warga biasanya gitu, rokok, kopi aja udah tuh ngobrol ngalor ngidul. Nah dari situlah kita dapat data gitu sih. Jadi evaluasi itu dilakukannya setiap selesai kegiatan apapun ya, Bang? Iya, kalau di tanggap darurat bencana evaluasinya per hari. Tapi kalau di pasca biasanya mingguan karena kan terkait dengan pengerjaan suatu program gitu, misalkan bangun MCK kah, bangun musola kah, atau pemberdayaan masyarakat. Biasanya itu progresnya kelihatannya itu nggak bisa 1 hari gitu, minimalnya 3 hari lah, 3 hari baru gitu ada evaluasi. Kalau misalnya tadi di pra tuh berapa kali biasanya berarti evaluasinya? Apa kalau pra bencana setiap habis kita edukasi, misalkan ini kan pra bencana ya, kita ada edukasi pelatihan ke anak-anak sekolah gitu. Dan biasanya setelah kegiatan ini kan ada laporan dari tim pelaksananya, ada laporan. Mereka melaporkan kegiatannya ini. Nah itu langsung dianalisa sih. Kalau emang ada yang tidak sesuai dengan SOP-nya, pasti jadi bahan evaluasi. Kegiatan edukasi ini setiap hari, Bang? Enggak sih, ada jadwal, ada kalendernya kok. Pelatihan itu ada kalendernya. Biasanya emang pelatihan itu banyaknya di Juli sampai September. Juni sampai September itu kalendernya sekolah relawan pelatihan.
Terus di sini tuh kayak kompetensi sama tanggung jawab dari petugasnya tuh kira-kira bagaimana? Nah, sekolah relawan sendiri ketika menurunkan tim ke lapangan itu otomatis ada kriteria ya. Kita kan ada pelatihan disaster leadership training yang rutin dilakukan sekolah relawan itu 1 tahun sekali. Nah, tahun ini juga di bulan Agustus lah kalau untuk yang umum ya. Kecuali kalau yang untuk perusahaan itu kan by order mereka ya pengennya bulan apa. Nah, untuk tahun ini kita angkatan ke-10. Jadi kita udah 9 angkatan nih DAT ini. Ini yang 10. Jadi untuk relawan yang dikirim itu harus alumni DAT ini. Nah, dari sekolah relawan. Kecuali ada pengecualian ketika misalkan ada dari luar pengen bukan alumni DAT, pengen gabung. Itu bebas sebenarnya ketika di lokasi bencana ya. Kayak kemarin di Cianjur. Kita itu ada dari Kalimantan, dari Sumatera yang gabung sama kita itu kan beda apa ya namanya? Beda tanggung jawab ya. Mereka hanya ikut di pos aja gitu. Untuk programnya mereka punya program sendiri dan lain-lain gitu. Kalau untuk yang dari sekolah relawan itu wajib harus alumni DAT sih. Alumni DAT. Jadi kita udah tahu nih kompetensinya gitu karena pelatihan ini kan memang untuk kebencanaan gitu DAT ini. Sembarang orang ya. Terus selanjutnya kalau dukungan dari supervisi terhadap petugas tuh kira-kira ada apa aja? Nah, kalau dukungan otomatis dari segi tetap ya ketika misalkan saya pribadi atau internal sekolah relawan tidak turun, kita menentukan koordinator lapangan dengan pendampingan melalui WhatsApp, melalui telepon ya terkait program-program apa yang bisa. Biasanya penentuan program sih tetap dari kita yang analisa. Misalkan koordinator lapangan melaporkan ke kita terkait satu lokasi yang terdampak dengan gambarannya dan dokumentasi. Kita udah bisa analisa ini program yang bisa masuk ke sana, misalkan penyediaan tenda-tenda keluarga untuk pengungsian misalkan. Itu kita yang menentukan. Untuk dukungan tim di lapangan kita otomatis menyediakan operasional ya, dana operasional baik untuk sewa kendaraan, sewa tempat untuk pos, makan relawan itu udah pasti ya, makan, vitamin itu kita yang cover, lembaga yang cover. Sama kalau emang beres tugas biasanya ada uang lelah lah untuk relawan, itu uang pengganti transport lah bahasanya, bukan gaji ya tapi uang lelah lah gitu. Saat ini apa program yang sedang berjalan tuh ada apa aja ya? Di bencana. Sekarang. Di bencana. Ya kalau pra bencana kita masih pelatihan ya yang tadi. Kalau untuk di tanggap darurat kita belum ya karena belum ada bencana yang besar. Kemarin ada gempa sih di Sulawesi yang kedalamannya 2 kilo, tapi ketika emang kita 4, sekarangnya 4 tapi kedalamannya 2, MMI-nya 4 sih, jadi masih aman lah, paling retak-retak kayak gini gitu. Jadi kita tidak menurunkan tim. Kalau untuk pasca kita sebenarnya masih ada di Sumbar kita masih ada program yang harus dijalankan itu sanitasi air bersih SAB. Cuma saat ini kita masih karena tim kan udah ditarik mundur semua ya. Jadi donaturnya itu ada ketika tim udah ditarik nih. Jadi ada yang mau bantu untuk SAB masyarakat di sana. Nah, kebetulan kita ada komunitas dari Jakarta yang masih ada di sana gitu. Jadi kita untuk data awal kita meminta bantuan dari teman-teman komunitas yang masih ada di sana sih. Tuh. Nanti untuk pelaksanaan juga bisa jadi setelah misalkan saya kan dari laporan tuh bikin proposalnya, ketika di-upload bisa jadi ada tim yang ke sana melihat dulu nih dari operasionalnya apakah efektif kalau tim dari sini diterjunkan atau lebih efektif kita menggunakan teman-teman di sana aja. Gitu sih. Kita analisa juga gitu operasionalnya. Kalau sanitasi air bersih itu biasanya sekolah relawan bekerja sama dengan apa sih? Nah, kalau sebenarnya balik lagi ya kita juga tetap harus koordinasi dengan pemerintah ya, takutnya emang dari PUPR juga di cover. Makanya pasti
kita minta data dari pemerintah setempat ya, dari desa kah gitu, apakah ini di-cover oleh pemerintah atau tidak. Walaupun misalkan di-cover tapi bulannya bulan Agustus, otomatis kan warga membutuhkan segera kan. Nah kita biasanya izin kita hubungi, kita koordinasi dengan PUPR bahwa ini di-cover sama kita gitu, karena emang masyarakat urgent gitu membutuhkan. Itu sih. Kita pasti melibatkan semua pihak kok, pemerintah dari yang terbawah kan RT RW ya, RT RW, desa, kecamatan, itu pasti kita libatkan dalam program-program kita. Karena ngeri juga kalau nggak dilibatin gitu. Banyak contoh lah. Soalnya banyak lembaga juga atau komunitas yang emang menyerang pemerintah sih. Jadi lembaga itu nggak sama semua. Ada yang jadi mitra pemerintah, emang ada yang kontra nih sama pemerintah gitu. Tapi kita untuk yang pro sih, kita pasti bermitra sama pemerintah. Udah ya paling itu ya. Iya. Udah sih Pak. Ya alhamdulillah sih, kita juga sama BNPB juga udah ada MOU ya, kesepakatan kerjasama sama BNPB. Jadi terkait ketika pelatihan yang diadakan sekolah relawan maupun itu berbayar, itu kita sertifikasinya udah legal BNPB lah gitu. Kita udah ada stempel BNPB-nya nantinya gitu. Jadi emang secara legal kita legal. Jadi kan kadang-kadang ada suatu lokasi bencana itu yang harus kita menyertakan tuh biasanya pernah ikut pelatihan speknya apa, spesifikasi dari kita itu apa, ada itu. Kalau misalkan yang tidak tergabung di potensi SAR nggak bisa nih ikut, ada itu beberapa daerah seperti itu ada. Itulah pentingnya, makanya pentingnya kayak tanda pengenal diri, terus surat tugas dari lembaga itu sangat-sangat penting. Karena ada beberapa lokasi kebencanaan yang harus seperti itu. Kayak pas longsor Sumedang tuh, itu sebelum masuk kita ditanya dulu surat tugasnya, dari lembaga mana surat tugasnya, terus pernah ikut pelatihan apa, itu ada ditanya di registrasinya. Jadi walaupun nanti ada orang niat baik mau membantu, tapi dia belum paham banget nih apa yang nanti mau dilakukan, itu tidak bisa. Ya, paling diarahkannya nanti ke logistik, tim logistik gitu, nggak ke yang evakuasi gitu. Tapi kalau misalnya pengen ikut pelatihan di sini gitu ya, itu harus mungkin ngajak beberapa orang, atau misal kalau di perorangan itu bisa. Perorangan bisa. Kalau untuk yang gerbang awal sih, kita sekolah relawan biasanya mengadakan orientasi relawan tiap bulannya. Jadi wawasan umum terkait kerelawanan lah kita ada biasanya. Bulan ini juga tanggal 13 kalau nggak salah. Nanti minta aja playernya ke timnya tuh, ke PAHMI itu ada. Jadi itu biasanya wawasan dasar lah tentang kerelawanan. Terus peran-peran kita sebagai pemuda itu apa aja sih. Jadi kan sebenarnya relawan ini di tiap kita juga ada sebenarnya juga kerelawanan. Relawan kan membantu dengan ikhlas gitu. Kayak misalkan kita nyeberangin orang, kita mungut beling misalkan kan, paku di jalan, itu kan udah nilai kerelawanan. Cuma kan emang dari tahun 2000 itu mulai mencuat ya. Tahun 2020-an lah mencuat tuh nama-nama relawan tuh, relawan keren, relawan tuh harus organisasi. Sebenarnya personal juga bisa. Cuma kenapa lebih baik di organisasi, karena ada yang bertanggung jawab gitu sih. Ada yang bertanggung jawab terhadap kemampuan kita, ditingkatkan terus kan kalau kita masuk lembaga atau masuk organisasi. Kayak misalkan di teman-teman Mapala UIN juga kan ada peningkatan kapasitas terus. Kita sering bareng tuh sama Mapala UIN untuk di lokasi bencana, kita sering bareng juga. Itu kenapa harus masuk lembaga, disarankan ya, kecuali emang kita udah sering ikut nih pelatihan, saya mau sendiri aja ya, nggak jadi masalah. Cukup, siap. Untuk SOP itu ada dokumen gitu nggak? SOP ada, kita ada SOP. Di website ada. SOP-nya ada, bentar. Ada di mana? Contohnya ya, contoh SOP.